Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran Sains MISD akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 IPA kelas atas yang beranggotakan 1. Alisa Hamidah NIM 12205193041. Yang kedua Muhammad Zainullah Arif 12205193081. Yang ketiga Mamluatun Nafisah NIM 12205193135. Yang keempat Alivia Anggi Wahyu Putri 12205193159. Dan yang kelima Niken Susilawati dengan NIM 12205193195. Pengertian buku guru dan buku siswa. Buku guru merupakan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang berisi langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan buku siswa merupakan buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Hubungan fungsional buku guru dan buku siswa dalam pemanfaatannya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Artinya, ketika guru menggunakan buku siswa untuk keperluan pembelajaran peserta didiknya, maka saat itu pula guru memerlukan buku guru sebagai pedoman dalam pemanfaatan buku siswa. Komponen dalam buku guru dan buku siswa kurikulum 2013. 1. Kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntutan SKL, KI, dan KD, bahwa buku pegangan guru dan siswa yang akan dipergunakan apakah telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar KD yang telah ditentukan. 2. Kecukupan materi. Materi dalam buku pegangan guru dan siswa perlu dianalisis dari segi kecukupan materi yang ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu yang dibutuhkan. 3. Kedalaman materi, bahwa materi yang tertuang dalam buku pegangan guru dan siswa perlu ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik guru dan siswa. Jika dianggap ada yang kurang sesuai dengan karakteristik guru dan siswa di sekolah. 4. Kebenaran materi. Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran materi, contoh maupun latihan-latihan yang telah dituliskan. Jika ditemukan ada materi atau contoh soal yang dituliskan dalam buku terjadi kesalahan, baik kemungkinan salah dalam penulisan konsep maupun kesalahan ketik, guru diharapkan segera mungkin untuk menindaklanjuti. 5. Kesesuaian pendekatan. Nah, yang digunakan dalam kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan saintifik, bahwa buku siswa perlu ditinjau dari segi penerapan pendekatan saintifik tersebut, apakah penyajiannya telah memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan dalam pendekatan saintifik atau belum. Dan yang terakhir, kesesuaian penilaian. Bentuk penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah penilaian otentik. Oleh karena itu, buku pegangan guru dan siswa yang digunakan perlu ditinjau dari ketersediaan penilaian otentik tersebut. Struktur buku guru dan buku siswa kurikulum 2013. Struktur buku guru yang pertama, kata pengantar. 2. Tentang buku guru. 3. Bagaimana menggunakan buku guru. 4. Panduan penilaian. 5. Standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti. 6. Pemetaan KD 1 dan 2. 7. Pemetaan KD 3 dan 4. 8. Ruang lingkup pembelajaran. Sedangkan struktur dari buku siswa yaitu 1. Ikon ayo belajar dan ayo membaca. 2. Ikon ayo mengamati. 3. Ayo lakukan.
ayo ceritakan, ayo kerjakan, dan ayo menulis. 4. Ayo bekerja sama. 5. Ayo renungkan. 6. Belajar di rumah. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah lembar evaluasi. Analisis buku guru IPA kurikulum 2013 kelas atas. 1. Buku Paduan Guru. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013 hampir sama. Beberapa hal yang membedakan adalah dokumen kurikulum yang digunakan dalam implementasinya. Kurikulum 2013 menggunakan seperangkat dokumen kurikulum terdiri atas dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan, dokumen kurikulum serta mata pelajaran, pedoman implementasi kurikulum, buku tes pelajaran, buku paduan guru, dan dokumen kurikulum lainnya. Peraturan Pemerintahan Nomor 32/2013 pengembangan kurikulum baru yang diperkenalkan oleh K13 adalah adanya dokumen kurikulum buku paduan guru. 2. Analisis isi buku pada paduan guru. Pratowo menyatakan bahwa analisis isi adalah teknik penelitian dengan membuat inferensi secara kontekstual sehingga pesan komunikasi difahami secara utuh. Analisis isi buku paduan guru diawali dengan dokumentasi peran buku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3. Penelitian sejalan. Lewis melakukan studi komparatif buku teks sains umum selama 6 yang fokus evaluasinya pada perkembangan konten sains dalam buku teks sains. Studinya menguji buku teks sains dan terbitan pendidikan Amerika Serikat pada siswa sains kelas 8 dan 9. Dari studinya didapatkan tidak terdapat perubahan statistik yang signifikan dalam kedalaman konten sains pada buku teks fisika dan proses sains selama lebih dari 60 tahun. Sekitar buku teks biologi dan ilmu bumi juga tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam 40 tahun terakhir. Informasi ini dapat digunakan guru sebagai tanda siaga dalam pemilihan buku teks yang akan digunakan dalam mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat global. Yang terakhir yaitu contoh analisis buku siswa pelajaran IPA kelas atas pada kurikulum 2013. Di sini dianalisis terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang ada di buku IPA kurikulum 13 kelas atas. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua menanya atau questing, yang ketiga menalar, mengolah atau mengasosiasikan, yang keempat mencoba, dan yang kelima mengomunikasikan atau membuat jaringan. Dalam analisis ini buku IPA kelas atas kurikulum 2013 yang dianalisis yaitu pada buku kelas 5 sekolah dasar yang ditinjau dari segi isi dan pendekatan saintifik dengan subjek siswa sekolah dasar dan sampelnya kelas 5 sekolah dasar dengan instrumen lembar observasi dan dokumentasi. Untuk kegiatan pertama yaitu mengamati. Di sini tercantum kegiatan mengamati sebanyak 73 kali, yaitu meliputi mengamati gambar, mengamati bacaan, mengamati suatu objek, dan mengamati kegiatan-kegiatan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kegiatan yang kedua teranalisis yaitu menanya sebanyak 60 kali pada buku siswa. Kegiatan menanya di sini di antara lain yaitu mengajukan sebuah pertanyaan,
menjawab pertanyaan dan berdiskusi tentang pertanyaan yang telah dipaparkan agar siswa dapat berpikir kritis dan aktif. Untuk yang ketiga, kegiatan analisisnya yaitu menalar yang terdapat di buku siswa sebanyak 50 kali. Menalar di sini termasuk menganalisis, menghubungkan dan menyimpulkan suatu data atau mengolah informasi yang ada di dalam buku. Yang keempat, analisisnya tentang mencoba atau mengumpulkan informasi. Terdapat 68 kali pada buku siswa dengan kegiatan melakukan eksperimen, membaca informasi dari sumber lain, mengamati objek atau kejadian, melakukan wawancara, dan demonstrasi atau bermain peran untuk mengumpulkan data pengamatan. Dan yang terakhir, yang kelima, analisisnya terdapat yaitu mengomunikasikan. Terdapat 41 kali yang meliputi menyajikan hasil percobaan, membuat laporan tabel, menyajikan data, dan menyajikan bagan dalam pembelajaran IPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.